Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agam Sibarani, NIM 19040332. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi penggerakan atau actuating. Definisi actuating. Menurut George R. Terry, actuating adalah usaha menggerakkan seluruh orang yang terkait untuk secara bersama-sama melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik dan benar. Menurut Harlow Kohn and Cyril O'Donnell, pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. Ciri-ciri actuating yaitu upaya yang berlandaskan pengetahuan tentang kepemimpinan yang baik. Yang kedua, mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk memimpin semua anggota organisasi. Yang keempat, semua kegiatan-kegiatan organisasi diatur dengan baik. Yang kelima, pemberian pembimbingan, motivasi, dan pengarahan yang baik. Fungsi penggerakan memiliki tujuan yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, sedangkan yang terakhir membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Fungsi dari actuating yang pertama, mempengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Yang kedua, menaklukkan daya tolak orang-orang. Yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan. Yang kelima, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari fungsi penggerakan atau actuating. Yang pertama, memperlakukan pegawai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi atau untuk bersaing. Yang keempat, menghargai hasil yang baik dan sempurna. Yang kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih. Yang keenam, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Dan yang ketujuh, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor penghambat dan pendukung fungsi penggerakan. Faktor-faktor penghambat fungsi penggerakan meliputi pemilihan SDM dan kegagalan manajer dalam menumbuhkan motivasi stafnya. Dari segi pemilihan SDM meliputi situasi SDM, persediaan mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM organisasi. Yang kedua, manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya, tidak seperti mesin. Yang ketiga, belum ada standar kemampuan SDM, sehingga tidak ada acuan dalam pemilihan SDM. Yang keempat, kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Sedangkan faktor-faktor pendukung dari fungsi penggerakan yaitu sikap dan moral, kepemimpinan, tata hubungan, perangsang, supervisi, dan kedisiplinan. Dalam melaksanakan fungsi penggerakan, dibutuhkan teknik-teknik yang efektif, yaitu yang pertama kita memberikan penjelasan kepada setiap orang mengenai tujuan yang kita capai. Yang kedua, setiap orang harus menyadari, memahami, dan menerima tujuan tersebut. Selanjutnya, pemimpin menjelaskan kebijaksanaan yang ia buat. Yang keempat, setiap orang harus mengerti struktur organisasi yang sudah disusun. Yang kelima, setiap orang harus menjalankan peranan apa yang diharapkan. Yang keenam, menekankan pentingnya kerjasama dan organisasi. Selanjutnya, memperlakukan setiap bawahan sebagai manusia dan memberikan penghargaan serta pujian dan teguran. Yang terakhir, meyakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Dalam fungsi penggerakan, diperhatikan beberapa kunci atau hal-hal yang penting agar fungsi penggerakan berjalan dengan lancar. Yang pertama, yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan aspek hubungan antar manusiawi kepemimpinan yang mengikat
para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu kepemimpinan atau leading. Merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Yang kedua, pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh pimpinan. Yang ketiga, pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin. Yang keempat, perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering diterapkan oleh seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi, yang mengisyaratkan bahwa setiap pimpinan berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Selanjutnya, kunci yang keempat dalam fungsi penggerakan yaitu kepemimpinan efektif. Indikatornya yaitu melihat hasil kerja yang diperoleh selama tugas kepemimpinannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kelima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah fungsi terpenting dari actuating. Bahkan, inti dari organisasi adalah kepemimpinan, dan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan atau decision making. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi merupakan suatu kekuatan, tenaga, daya, atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu. Yang ketujuh, model pendekatan motivasi dalam organisasi. Terdapat 3 model pendekatan, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya. Demikianlah penjelasan saya mengenai fungsi penggerakan atau actuating. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.